Selamat sore pemirsa, UNAS Update kembali hadir pada hari ini bersama saya Zulfani Zahra dan saya Rahel Karundik. Senin 27 Juni 2022. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali merangkak naik seiring munculnya virus Omikron yang ditengarai lebih mudah menular. Lewat juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril menyatakan bahwa hingga Kamis 23 Juni 2022 kemarin terdapat 143 kasus Omikron BA4 dan BA5 dengan penyebaran terbanyak terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan 93 kasus. Dari 143 pasien yang terpapar virus subvarian ini, 21 diantaranya merupakan pasien COVID-19 subvarian BA4. Syahrul menyebutkan angka tersebut naik 2 kali lipat dari pekan lalu yang mencapai angka 57 kasus. Penyebaran kasus ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yakni 3 kasus terjadi di Bali, 93 kasus di DKI Jakarta, 29 kasus di Jawa Barat, dan 13 kasus di Banten. Syahrul juga menyebutkan bahwasanya subvarian ini memiliki kemampuan untuk lolos dari perlindungan yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19. Hal ini ditunjukkan dari data status vaksinasi pasien yang terpapar yang menunjukkan hanya 5 diantaranya belum melakukan vaksinasi dikarenakan masuk kategori anak-anak. Subvarian BA4 dan BA5 ini pertama kali terdeteksi muncul di Indonesia pada 6 Juni 2022. Varian ini menjadi varian yang patut untuk diwaspadai oleh Kementerian Kesehatan karena berpotensi untuk menaikkan angka kasus di Indonesia dengan tingkat penyebaran yang tinggi walaupun dengan tingkat kesakitan yang rendah. Beralih berita terkait minyak goreng, aplikasi Peduli Lindungi serta NIK dapat menjadi syarat wajib untuk melakukan pembelian minyak goreng curah rakyat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa akan melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut pada hari ini, Senin 27 Juni 2022. Masa sosialisasi akan berlangsung dilaksanakan selama 2 minggu ke depan. Masyarakat harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan NIK agar bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi. Transisi perubahan sistem pada pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi diharapkan dapat berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan lapangan untuk memitigasi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Nuryati yang berada langsung di salah satu agen sembako kawasan Pasar Minggu. Silahkan Nuryati. Baik, terima kasih Rahel. Ya Sobat TV UNAS, sekarang ini saya sudah berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan pada hari ini, tepatnya pada Senin 27 Juni, sudah diadakan hari pertama sosialisasi mengenai mekanisme pembelian minyak goreng curah rakyat atau MGCR menggunakan NIK dan aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk sosialisasi ini juga akan dilaksanakan selama 2 pekan, yakni sampai tanggal 10 Juli hingga nantinya pada tanggal 11 Juli pembeli harus sudah menggunakan NIK dan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng curah rakyat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, sekarang ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu pedagang di salah satu pedagang minyak goreng curah di Pasar Minggu ini. Baik. Selamat siang Mas, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Panji Saputra. Ya. Baik Mas Panji, saya ada beberapa pertanyaan nih. Jadi sebelumnya, apakah di Pasar Minggu ini sudah ada sosialisasi tentang pembelian minyak goreng curah menggunakan NIK dan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, emang sempat ada informasi pembelian pakai NIK terus pakai Peduli Lindungi, scan barcode gitu. Kemudian Mas tahu nggak sih bagaimana mekanisme pembeliannya gitu? Ya kalau aku sendiri masih belum tahu, soalnya kan baru pertama kali diadakan kayak scan barcode gitu, baru pertama kali, jadi masih belum paham. Ya, berarti karena hari pertama juga belum banyak yang tahu gitu ya Mas ya? Benar. Terus kalau dari perbedaan harga di retail sama yang di Mas jual ini gimana Mas? Kalau soal perbedaan harga mungkin harganya beda, tapi gak beda jauh, paling beda berapa gitu. Kalau yang di sini harganya berapa Mas? Kalau di sini saya jual 15,5 per kilo, per liternya 14.000. Oh ya baik. Lalu kalau pendapat Mas sendiri nih, gimana tentang mekanisme pembelian minyak goreng yang pakai NIK sama Peduli Lindungi?
pribadi saya sendiri ya, kalau beli harus pakai scan gitu ribet, malah nyusahin ke orang-orang gitu. Soalnya kan belum tentu semua orang punya yang namanya peduli lindung. Nggak semuanya orang kan yang kemarin-kemarin mau divaksin. Otomatis kan orang yang nggak punya kartu vaksin nggak punya peduli lindung. Jadinya orang yang nggak punya peduli lindung kan nggak bisa beli. Baik, terima kasih Mas Panji atas waktu dan informasinya. Ya Sobat TV UNAS, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Nuryati Masruroh dan Vito Davino melaporkan langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan penghapusan dalam kelas BPJS Kesehatan. Uji coba penghapusan tersebut akan dilakukan mulai Juli 2022. Kelas pada BPJS Kesehatan akan dihapuskan dan diganti dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. BPJS Kesehatan kelas standar akan diberlakukan pada 18 rumah sakit vertikal yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas pada rumah sakit lainnya. Besar iuran BPJS akan diberlakukan dengan prinsip gotong royong, di mana besar gaji akan disesuaikan dengan besaran BPJS, yakni ada perbedaan antara yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Peserta BPJS tidak bisa mengundurkan diri dari kepesertaan BPJS Kesehatan, kecuali meninggal dunia. Bahkan kini beberapa layanan publik mulai diharuskan memakai kartu BPJS. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak puskesmas mengenai rencana pemerintah dalam penghapusan kelas BPJS, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Desi yang berada langsung di Puskesmas Pejaten Barat 1, Jakarta Selatan. Silahkan Desi. Baik, terima kasih Zulfani. Ya Sobat TV UNAS, saat ini saya sudah berada langsung di Puskesmas Pejaten Barat 1, Jakarta Selatan. Seperti informasi yang telah kita ketahui, bahwa pemerintah berencana melakukan penghapusan kelas pada BPJS yang akan dilakukan uji coba mulai Juli 2022. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Jen. Selamat pagi Ibu. Pagi. Izin bertanya ya Bu, apakah Ibu telah mengetahui bahwa pemerintah akan melakukan penghapusan kelas pada BPJS yang akan dimulai bulan depan, yaitu bulan Juli 2022? Belum ada info, terus belum ada sosialisasi juga. Lalu Bu, apakah ada persyaratan yang akan diubah setelah dan sebelum kelas BPJS dihapus? Kalau untuk itu kita kurang tahu, karena kalau di puskesmas kan ada pembuatan BPJS yang PBI, itu kan yang gratis milik pemerintah, APBD ya, bisa dibuatkan di puskesmas. Itu emang kelas 3. Tapi kalau untuk selanjutnya nanti ada penghapusan kelas, kurang tahu selanjutnya seperti apa. Baik Bu, di sini menerima pelayanan jasa BPJS. Bagaimana persyaratan pembuatan dan penggunaan BPJS tersebut? Untuk persyaratannya mudah, hanya fotokopi KK, KTP, akte kalau yang belum punya KTP atau KIA. Itu kelas 3 ya. Prosesnya cepat sih, bisa nanti langsung aja ke sini. Khususnya untuk warga DKI, kalau di luar DKI itu tidak bisa. Baik Bu, tadi saya sempat mendengar bahwa jika berobat itu salah satu persyaratannya mendownload aplikasi. Boleh tahu itu aplikasi apa Bu? Itu aplikasi JKN Mobile milik BPJS Kesehatan. Jadi untuk mempermudah pengguna BPJS bisa menggunakan aplikasi itu supaya nggak ngantri, bisa online, terus bisa terjadwal kapan berobatnya. Baik Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai rencana pemerintah dalam penghapusan kelas BPJS ini? Pendapat saya nggak masalah sih, yang penting nggak jadi kesenggangan sosial seperti sebelumnya kan kelas 1, 2, 3. Pernah ada keluhan pasien sih cerita kalau suka habis kelas 1, kelas 2 ruangannya, tetap dioper juga kelas 3. Lebih baik sih emang, menurut saya mending gak usah pakai kelas ya. Soalnya sama aja ntar pada ngeluhnya ke puskesmas mengenai biayanya juga kan.
dibedain. Kalau itu mungkin kurang tahu nanti ke depannya seperti apa. Saat ini saya sudah bersama Ibu Atika yang sedang berobat di Puskesmas Pejaten Barat 1. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Atika. Baik Bu, saya izin bertanya. Apakah Ibu sudah mengetahui bahwa pemerintah berencana melakukan penghapusan kelas BPJS yang akan dimulai pada bulan Juli 2022? Ya, sudah. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai penghapusan kelas BPJS? Sebenarnya sih keberatan, karena kan kalau kita sakit itu kan kita butuh ruangan khusus buat rileks biar cepat sembuh. Kalau digabungin kayak gitu kan malah penyakitnya malah tambah banyak atau menular cepat dalam penularan. Baik Ibu, apakah Ibu keberatan jika kelas BPJS kelas 1, 2, dan 3 dihapus? Lalu bagaimana menurut Ibu pembayaran kelas BPJS tersebut? Iya sih sebenarnya keberatan sih kalau dihapuskan. Memang kalau misalkan pekerja itu memang harus ada pembayaran BPJS tergantung tingkatan dari pejabatan atau jabatannya. Baik Ibu, apakah ada ketentuan yang diubah dari perusahaan atau kantor tempat Ibu bekerja dan bagaimana persyaratan tersebut? Untuk saat ini belum sih, karena kan baru rencana dari pemerintah. Jadi perusahaan saya belum tahu tentang itu, maksudnya belum ada rencana untuk penghapusan BPJS yang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3-nya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya Sobat TV UNAS, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Desi Syafitri serta Raihan Naufal yang berada langsung di Puskesmas Pejaten Barat 1, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami Desi yang melaporkan langsung dari Puskesmas Pejaten 1, Jakarta Selatan. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Demikian UNAS Update, dan tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, serta lakukan segera vaksinasi. Saya Rahel Karunding. Dan saya Zulfani Zahra. Beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.